Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut, mari kita simak dan cermati bersama ulasan dalam video berita ini hingga akhir, agar supaya Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi atau berita secara lengkap dan tidak gagal paham. Menpan RB tetapkan honorer yang jadi P3K paruh waktu harus rela diberhentikan. Ini alasannya. Pemerintah telah membuat kebijakan baru terkait status pegawai honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, disebutkan bahwa P3K paruh waktu memiliki masa kerja yang terbatas dan bisa diberhentikan karena berbagai alasan. Lalu, apa saja faktor yang membuat mereka harus rela diberhentikan? P3K paruh waktu adalah solusi penataan honorer. Keputusan Menpan RB ini dibuat sebagai bagian dari upaya penyelesaian tenaga honorer di instansi pemerintah. P3K paruh waktu diperuntukkan bagi honorer yang tidak lolos seleksi CPNS maupun P3K penuh pada tahun 2024, tetapi tetap terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa membantu mengisi kebutuhan ASN, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Berbeda dengan P3K pada umumnya, P3K paruh waktu hanya memiliki masa kerja 1 tahun. Masa kerja ini sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja. Perpanjangan kontrak pun tidak otomatis dilakukan, melainkan harus melalui evaluasi kinerja yang dilakukan setiap triwulan dan tahunan. Jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang buruk, maka kontrak kerja tidak akan diperpanjang. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak P3K paruh waktu nantinya bisa diberhentikan. Tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Proses pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan data pegawai non-ASN yang tidak lolos CPNS atau P3K tahun 2024. 2. Semua pegawai non-ASN yang memenuhi kriteria wajib diusulkan oleh PPK. 3. Menteri Pan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu untuk setiap instansi pemerintah. 4. Rincian kebutuhan meliputi jumlah pegawai, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. 5. PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN dalam waktu 7 hari kerja setelah rincian kebutuhan ditetapkan. 6. Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. 7. PPK menerima penetapan nomor induk dalam waktu 7 hari kerja setelah ditetapkan oleh BKN. 8. PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan P3K paruh waktu diberhentikan. Selain evaluasi kinerja yang menentukan kontrak kerja pegawai, ada beberapa alasan lain yang bisa membuat P3K paruh waktu diberhentikan, antara lain: diangkat menjadi P3K penuh atau CPNS, mengundurkan diri, meninggal dunia, melanggar peraturan atau disiplin berat, terdampak kebijakan pemerintah, tidak sehat jasmani atau rohani, terlibat tindak pidana, terlibat dalam politik. Bagi honorer yang tidak ingin diberhentikan, pastikan memenuhi syarat untuk perpanjangan kontrak kerja. Itulah keputusan final Menpan RB terkait dengan status honorer yang diangkat sebagai P3K paruh waktu. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe. Demikian informasi atau berita singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa.